Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Permatasariwati dengan nomor NIM 152410-158. Saya mengambil program bisnis digital dengan kelas BD24 B01. Di video ini merupakan tugas akhir mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Alan Suryananta, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah etika bisnis. Oke, sebelum kita paparkan studi kasusnya, saya akan menjelaskan apa itu Hotel Grandeur Jababeka. Hotel Grandeur Jababeka itu adalah termasuk hotel bintang 4 di area Jababeka 2 yang dimana sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan karyawan yang begitu banyak. Pertanyaan pembuka untuk kita semua adalah, apakah perusahaan boleh menekankan hak atau ketenaga kerjaan demi menjaga keuntungan bisnis atau menjaga keuntungan? Pertanyaan ini sangat relevan, mengingat sektor perhotelan sering dihadapkan kepada biaya operasional tuntutan yang prima untuk para pelanggan. Di sini kita akan menganalisa dilema etikanya dengan gambaran studi kasus Hotel Grandeur Jababeka sebagai hotel yang melayani event corporate atau event lainnya dengan penurunannya tingkat okupansi akibat persaingan dan kondisi ekonomi. Untuk menjaga efisiensinya, manajemen mengambil beberapa kebijakan, antara lain menambah jam kerja karyawan tanpa kompensasi lembur yang seimbang atau penggunaan tenaga kerja kontrak jangka pendek secara berulang, pembatasan kenaikan upah dan tunjangan. Untuk menjaga efisiensi biaya, manajemen Hotel Grandeur Jababeka mengambil beberapa kebijakan. Yang diantaranya yang pertama adalah penambahan jam kerja karyawan tanpa kompensasi lembur yang seimbang. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja kontrak jangka pendek atau secara berulang. Yang ketiga, pembatasan kenaikan upah dan tunjangan. Kebijakan ini dinilai membantu perusahaan bertahan, namun menimbulkan ketidakpuasan atau kelelahan kerja di kalangan karyawan. Yang kedua adalah beberapa pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya yang pertama adalah manajemen perusahaan, yang kedua adalah karyawan atau staf yang kontrak dan tidak, yang ketiga adalah pelayanan atau customer, yang keempat adalah pemerintah sebagai regulator ketenaga kerja. Bagaimana dengan keputusan atau dampak? Keputusannya ialah perusahaan atau manajemen mengutamakan efisiensi biaya tenaga kerja demi menjaga keberlangsungan operasional hotel. Untuk dampaknya, yang pertamanya adalah penurunan motivasi atau layanan karyawan, yang kedua kualitas pelayanan berpotensi menurun, ketiga resiko pelanggaran etika dan regulasi ketenaga kerjaan, yang keempat adalah reputasi perusahaan dapat berdangka panjang ataupun pendek. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa berdasarkan teori etika bisnis. Yang pertama kita akan membahas tentang teori utilitarianisme. Apa itu teorinya? Menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi perusahaan sebanyak mungkin pihak. Dalam kasus ini, manajemen memperoleh manfaat jangka pendek berupa efisiensi biaya, namun karyawan mengalami kelelahan, ketidakadilan, dan stres kerja. Untuk dampaknya bisa jangka panjang dapat merugikan perusahaan dan konsumen. Kesimpulan utilitarisme ini adalah kebijakan tersebut tidak sepenuhnya etis. Kenapa bisa tidak etis? Karena bisa berdampak lebih besar dibandingkan hasil yang diperoleh. Yang kedua adalah teori deontologi. Apa itu? Etika dinilai dari kewajiban moral dan kepatuhan terhadap aturan, bukan hanya hasil akhir. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki kewajiban moral dan memenuhi hak karyawan. Jam kerja, upah, dan perlakuan adil adalah hak dasar pekerja. Untuk kesimpulan deontologi ini, kebijakan yang mengabaikan kesejahteraan karyawan, melanggar prinsip kewajiban moral perusahaan sehingga dinilai tidak etis. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama adalah solusi untuk perusahaan, yaitu 1. Menyesuaikan beban kerja dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua, memberikan kompensasi lembur secara adil dan transparan. Yang ketiga, pengembangan sistem kerja yang lebih efisiensi tanpa mengorbankan hak karyawan. Yang keempat, membuka komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya, rekomendasi untuk perusahaan. Yang pertama, penyampaian aspirasi secara profesional melalui jalur internal. Yang kedua, meningkatkan
kompetensi agar memiliki daya tawar yang lebih menarik atau lebih baik. Solusi ini lebih etis karena menyeimbangkan kepentingan bisnis dan kesejahteraan sumber daya manusia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam ketenagakerjaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi jangka panjang bagi perusahaan. Hotel yang memperlakukan karyawan secara adil akan memiliki, pertama, loyalitas dan kinerja yang lebih baik. Kedua, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga adalah menjaga reputasi keberlanjutan bisnis. Pesan utama dari kasus ini adalah bisnis yang berlaku dengan jangka panjang atau bisnis yang beretika tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi menghargai manusia yang ada di dalamnya. Sekian atas perhatian Anda. Terima kasih.